Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil kalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Hadratul muhtaramun yang saya muliakan, para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujaz, segenap pengurus Masjid Babus Salam yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan maghrib kali ini. Sekali lagi tiada henti kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keringanan langkah kita untuk sampai di tempat yang mulia ini menjadi bagian daripada ketaatan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada segenap keluarga dan para sahabatnya, kita tetap terus berupaya mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian, pada kesempatan malam hari ini tema yang saya tengahkan kepada para jamaah berkait dengan kebaikan diri dengan kasih sayang. Kebaikan diri dengan kasih sayang. Saya ingin mengawalinya dari surah Al-Maidah ayat ketiga, yaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran kepada kita untuk selalu mengembangkan budaya tolong menolong sebagai bagian daripada wujud kepedulian terhadap sesama. Dalam konsep ayat Al-Qur'an ditegaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Gitu. Jadi perintahnya adalah kita diminta untuk apa? Ta'awun, ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada spidol. Kita diminta ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi dari kata ana ya'unu aunan, menolong. Tapi di situ ada konsep ta'awun, gitu. Konsep ta'awun. Ta'awun itu artinya saling membantu. Ta'awun itu artinya bekerja sama. Nah, kerap kita dapatkan di setiap aktivitas kita, kalau kita berbicaranya kerjasama, harusnya, karena di situ ada konsep ta'awun, harusnya yang lahir adalah kerjasama dan sama-sama kerja. Tapi di kita kerjasama, di kita kan harusnya kerjasama dan sama-sama kerja. Itu yang harusnya dihadirkan. Gitu. Sama, kerja gitu ya. Nggak tahu kerjanya buat siapa. Sedikit-sedikit kerja, sedikit-sedikit kerja. Kerjanya sedikit atau banyak? Jadi sedikit-sedikit untuk rakyat, sedikit-sedikit untuk rakyat. Yang dikasih buat rakyat sedikit atau banyak? Nah, itu dia. Jadi konsep ta'awun kalau kita lihat di sini adalah ta'awun, gitu. Ya, ta'awun. Ya. Jadi ta'awun ini produk yang saling berinteraksi, gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang kerjasama, ya plusnya itu sama-sama kerja.
bukan produk kerjasamanya saja, tapi harus menghasilkan sama-sama kerja. Itu dalam konsep ta'awun. Jadi yang diminta itu adalah ta'awanu alal birri wa taqwa. Kita diminta ta'awanu alal birri wa taqwa. Jadi kita diminta untuk saling bekerja sama alal birri, pada kebaikan, wa taqwa, dan yang berkait dengan ketakwaan. Nah, kontranya adalah gitu, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Janganlah kalian bertolong-tolong atau kerjasama alal ismi wal udwan. Alal ismi wal udwan ini, kalau konsep di sini adalah ta'awanu alal birri wa taqwa, kita diminta untuk saling tolong menolong alal bir, kebaikan, wa taqwa, takwanya juga gitu. Kalau di sini alal ismi keburukan, wal udwan permusuhan. Nah ini yang dua, ini dua. Kebaikan insya Allah melahirkan produk ketakwaan. Keburukan akan menghasilkan produk yang namanya permusuhan. Ini yang terjadi. Nah oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kaitan hal tersebut ya, bicaranya tentang kebaikan ya, kita pernah menyinggung bahwa yang namanya kebaikan itu sederhananya adalah segala sesuatu yang menghadirkan kebermanfaatan, itu disebut dengan kebaikan. Jadi kebaikan itu katanya segala sesuatu yang membawa kebermanfaatan, ya, segala sesuatu yang membawa kebermanfaatan itu disebut dengan kebaikan. Nah, kebermanfaatan itu dibagi menjadi dua. Ada kebermanfaatan untuk diri sendiri, ada juga kebermanfaatan untuk orang lain. Yang seringnya kita kebermanfaatannya buat siapa? Diri sendiri. Buat orang lain? Sisanya. Iya, padahal yang diminta, ayo kita bermanfaat untuk diri sendiri juga buat orang lain. Itu penting, Pak. Gitu. Jangan hanya buat diri sendiri, bermanfaatnya hanya jangan buat diri sendiri. Tapi berupayalah kita bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Ya. Banyak loh Pak, kalau kita contohin kebaikan-kebaikan yang kecil itu, yang sederhana, seringkali kita banyak kebaikan-kebaikan yang tanpa kita sadari sebagai sebuah kebaikan. Kita hadir di sini ini sebuah kebaikan. Bapak hadir waktu lagi mau masuk masjid, itu banyak kebaikan yang kita bisa dapat. Misal, ketemu saudara kita walaupun pakai masker nih, gitu. Senyum aja, senyum nih, masih terlihat nggak kebaikan? Masih kelihatan nggak walaupun pakai masker? Masih ada nggak kebayang? Nah, ya. Lah, kalau kita kaitkan dengan hadis, kebaikan atau bukan? Kebaikan. Tabassumuka fi wajhi ahika shadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Kebaikan bukan? Kebaikan. Ya, betul ya. Kita ketemu sama saudara kita, senyum, habis itu kita ucapin salam, assalamualaikum. Yang sering saya bilang bahwa give one get three. Kita lempar satu, dipulangin tiga. Betul ya? Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa bukan? Doa. Kebaikan bukan? Ya, 2 tahun yang lalu
Kita kagak bisa salaman. Yang ada begini atau enggak begini, siku. Kalau enggak siku begini. Ya. 2 tahun yang lalu. Sekarang udah balik lagi musim salaman. Alhamdulillah kita kembali lagi pada posisi semula. Lah kalau kita lihat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Ma min muslimaini, apabila 2 orang muslim yaltaqiyani fatasafahani faghfarallahu ma hatta yatafarraqa. 2 orang muslim bertemu, ma min muslimaini yaltaqiyani, dia berjumpa, ketemu, fatasafahani, kemudian ngapain? Berjabatan tangan. Fatasafahani, dia berjabatan tangan. Apa yang dia dapat? Diampuni dosa keduanya hatta yatafarraqa, sampai mereka berpisah. Tuh. Ada berapa kebaikan? Ada berapa kebaikan? Udah 3. 1 senyum, 2 ngucapin salam, ketiga apa? Berjabatan tangan. Coba. Setelah itu ngobrol kebaikan nggak? Kebaikan juga. Iya, mau ke masjid. Habis dari masjid nanti pulang kita mampir yuk ke mana kek gitu. Ngobrol-ngobrol lagi, dilanjutin dengan makan. Apa nggak berkah itu? Apa nggak kebaikan-kebaikan semua? Kebaikan. Makanya diawali di sini katanya, nah kebaikan-kebaikan itu sesungguhnya adalah wujud dari pengamalan ibadah, dari pengamalan nilai agama. Yang kita dapat itu karena kita belajar kayak konsep ini tentang ta'awun di sini, maka kita dibelajarkan bagaimana konsep ta'awun itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak pembelajaran kebaikan gitu ya, yaitu 1, memberi maaf. 2, bagaimana kita bisa membantu yang lemah. Yang 3, kita peduli dengan orang yang lapar. Yang 4, syukur-syukur kita bisa melakukan untuk aktivitas kebaikan selanjutnya, yaitu menjenguk orang sakit. Ya, yuk kita lihat bareng-bareng. Kita lihat sama-sama beberapa kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam agama kita sebagai sebuah proses yang menghadirkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah 1, memberi maaf. Kebaikan bukan? Memberi maaf. Apa katanya? Memberi maaf itu mudah apa susah? Yang gampang minta maaf apa ngasih maaf? Yang paling mudah itu minta maaf apa memberi maaf? Yang gampang itu memberi maaf atau memberi maaf? Kalau minta maaf paling gampang, karena tinggal dibutuhkan keberanian mau minta maaf apa kagak. Yang susah apa? Memberi maaf. Oke lah, secara lisan kita memberi maaf, tapi di sini masih dongkol apa kagak? Ada nggak yang begitu? Secara lisan, nih gue minta maaf nih sama lo, ya udah gue maafin. Ada nggak yang gitu? Ya udah gue maafin. Tapi di sini masih mangkal nggak kira-kira? Pakai ditanya, lu bener nih maafin gue? Iya bener kan? Iya bener. Enggak, gue maafin lo bener. Coba, itu bukan perkara mudah Pak. Bukan perkara mudah. Ya. Kalau sekedar minta maaf, siapapun bisa lah minta maaf. Tapi memberikan maaf itu yang agak terasa sulit. Makanya di sini dikatakan, apalagi untuk perkara yang sulit dimaafkan. Tuh. Padahal kita udah tahu innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pemberi maaf. Kita kayaknya susah banget ngasih maaf sama orang lain. Padahal di dalam hadis ditegaskan, di dalam hadis katanya, salasun man kunna fihi hasaballahu hisaba yasira. Ada 3 golongan orang, ya. Salasun man kunna fihi hasaballahu hisaba yasira. Kalau kita kepengen
mendapatkan hisab teringan, hisab yang paling ringan nanti di yaumil kiamah nanti, lakukanlah 3 hal. Yang pertama adalah tu'ti man haramaka. Apa itu? Memberi terhadap orang yang tidak pernah memberi. Susah apa gampang, Pak? Susah apa gampang? Anda mau memberi terhadap orang yang tidak pernah mau memberi. Kalau ada orang ngasih ke kita, terus kita balikin ngasih, susah apa gampang? Susah apa gampang kira-kira? Tetangga kita sering ngasih, wajar nggak kalau kita ngasih? Wajar, orang dia sering ngasih. Tapi kalau nggak pernah ngasih, terus kita ngasih, bagaimana rasanya? Pasti ada aja tuh omongan, enak aja orang dia nggak pernah ngasih. Masa tiba-tiba gue mau ngasih? Apalagi mau bulan puasa nih, ya Allah karim, ya, mau puasa ini, ya. Suaminya udah ngomong, mah bagi itu tetangga kita. Ah mau ngapain? Orang dia juga nggak pernah. Kenapa? Enggak, jangan dianggap kisos lah. Gitu. Ya, mah itu bagilah tetangga kita. Enggak usah. Orang dia nggak pernah ngasih sama kita, masa kita mau ngasih? Biarin aja. Orang dia aja kalau kemana-mana nggak pernah ngasih. Gitu. Loh enggak ya begitu. Ya. Konsep ajaran Islam benar, enggak begitu. Yang diajarkan oleh Islam itu adalah watsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tuh yang diajarin. Kalau kita bicara tentang tazkiyatun nafas, adalah yang diperintahkan watsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah, sertailah keburukan itu dengan apa? Dengan kebaikan. Bukan orang udah buruk dibalas dengan keburukan. Jadi kalau ada tetangga kita yang jarang ngasih, kita kasih. Insya Allah kita doain mudah-mudahan dia juga punya perasaan buat balik juga. Gitu. Jadi kita nggak capek Pak hidup. Ini kadang-kadang kita bikin capek diri sih. Iya kan? Dengan kita berkata, orang dia juga nggak pernah ngasih, biarin aja lah nggak apa-apa. Enggak. Plongin aja pikiran kita. Barangkali dia nggak ngasih, dia khawatir kalau kita nggak suka. Barangkali dia nggak ngasih. Banyak hal lah yang harusnya kita juga pikirkan. Yang hadir di dalam kehidupan kita adalah positive thinking, bukan negative thinking. Perbanyaklah husnuzon dibanding dengan suzon. Setuju ya? Apalagi kita yang udah nggak muda lagi, yang masih diperbanyak husnuzon atau suuzon. Pegel Pak. Kalau kita sebanyaknya suuzon, pegel, hati kita pegel, pikiran kita juga pegel. Akhirnya ntar ujung-ujungnya sakit. Ya, sakit. Apalagi kalau sakitnya dibawa ke ruang mawar. Tadi ngobrol-ngobrol, Masya Allah, ya, beliau di karantina berapa hari, masuknya di rumah sakit mawar, di ruang mawar katanya. Di ruang mawar dia kagak bisa ngapa-ngapain. Makanya tadi saya bilang, ya Allah, sehebat-hebatnya burung di dalam sangkar, walaupun sangkarnya emas, ngidernya kemana aja? Cuma di situ-situ doang, Pak. Ya, bayangin. Biar kata itu rumah sakit bagus, seenak-enaknya di rumah sakit, orang kata pakai masuknya VIP, bukan VIP lagi, VIP barangkali ya, very important person, yang karpetnya tebal kayak di karpet masjid, betah nggak kira-kira? Kalau ngider-ngider cuma di situ doang di rumah sakit, nah itu.
Makanya ayolah kita lapangkan kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua katanya tu'ti man haramaka, yang kedua ta'fu. Ta'fu amman zolamaka. Apa yang disuruh? Ta'fu amman zolamaka. Anda mau memberi maaf terhadap yang zalim. Anda mau memberi maaf terhadap orang yang telah berbuat zalim. Kalau konsep kita gimana? Lo jual, gue beli. Betul ya? Padahal perintahnya ta'fu amman zolamaka. Anda mau memberi maaf terhadap orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Kira-kira kalau orang berbuat zalim kepada kita doain apa kita sumpahin? Oh, alhamdulillah. Kalau bisa doain, alhamdulillah. Kalau kita zalimin lagi, ya zalim sebenarnya. Tapi ya memang itu manusiawi. Emang dari sononya produk Allah Subhanahu wa taala, yang namanya hati kita kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita buat, tapi berupaya untuk menjadi lebih baik. Itu adalah sesuatu kebaikan. Yang berikut, yang ketiga katanya tasil aman qata'aka. Yang ketiga adalah tasil aman qata'aka, sambung terhadap yang memutuskan silaturahim. Yang ketiga itu adalah tasil aman qata'aka. Anda mau menyambung tali silaturahmi terhadap orang yang mutusin tali silaturahim. Cakep nggak tuh kira-kira? Cakep. Ya, ingat loh. Ya, ingat ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis dan ancaman yang diberikan oleh baginda Rasul, apa katanya? La yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak akan pernah masuk surga orang yang mutusin tali silaturahim. Nah, di bulan Sya'ban ini ada kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kita, menjelang puasa pasti suka berkunjung ke saudara-saudara. Habis selesai berkunjung pasti tuh ada yang dibawa ya. Setelah itu sambil ngomong deh, ini besok mau puasa. Gitu ya. Ada nggak masih gitu? Mohon maaf ya, itu luar biasa. Nah, silaturahmi terhadap orang yang hidup bagus. Syukur-syukur bisa silaturahmi terhadap orang yang juga sudah wafat. Jadi silaturahminya dua, terhadap orang yang hidup dan terhadap orang yang mati. Terhadap yang hidup ada silaturahmi yang interaksinya langsung. Terhadap orang yang sudah wafat itu pembelajaran buat kita. Pembelajarannya apa? Pembelajarannya apa? Kalau kita silaturahmi terhadap orang yang wafat, iya, pembelajarannya buat kita. Apa itu pembelajarannya? Ingat bahwa kita pun akan mendapatkan hal yang sama terhadap orang yang wafat. Betul nggak? Betul ya? Betul Pak. Coba. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira apa yang dimauin orang yang sudah wafat? Apa yang dimauin sama orang yang sudah wafat hari ini? Pengen balik lagi kemana? Balik lagi ke dunia, ngapain? Memperbaiki amal. Coba deh kalau kata yang wafat itu ditanyain mau ngapain dia pengen balik lagi. Cuman mau ngapain? Memperbaiki amal. Gitu. Lah kita ini yang sekarang ini masih dikasih sehat walafiat, ya, kesempatan yang banyak, gitu. Tapi banyak yang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak. Kalau kita ketemu saudara kita tadi pas assalamualaikum dijawab, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita berkunjung ke makam, ngucapin salam nggak? Ngucapin salam nggak?
ngucapin salam. Apa salamnya? Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum sabiquna wa nahnu insyaallah bihi lahikun. Kalian berangkat duluan, insyaallah kita bakal nyusul. Dan alhamdulillahnya nggak ada yang jawab, ya kan? Coba kalau udah pada jawab, pas kita assalamualaikum ya ahlal kubur, pada nyautin semua, gimana kira-kira? Nah, coba luar biasa tuh Pak, gitu. Jadi silaturahmi itu ada interaksi juga. Silaturahmi terhadap orang yang hidup kita sudah lakukan. Silaturahmi terhadap yang wafat pun kita harus lakukan. Untuk apa? Mengingat, gitu. Biar kita ingat bahwa kita juga bakal kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pulang ke hariban Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal kita tahu banget walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat jauh lebih utama daripada kehidupan dunia. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meminta maaf lebih mudah dibandingkan mau memberi maaf. Nah, pertanyaannya, kita mau menjadi orang pemaaf atau mau menjadi orang pendendam? Nah, itu ditanyakan tuh dalam surah Al-A'raf ayat 119. Hudil afwa wa'mur bil ma'ruf, ya, wa'arid anil jahilin. Hudil afwa, berikan, jadilah pemaaf, dan seluruh orang-orang kepada yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Tuh, ya Pak, coba Bu, suruh jadi orang pemaaf kita. Kita diminta untuk jadi orang yang pemaaf. Kemudian kita diminta mengajak kepada kebaikan. Ajak siapapun kepada kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita tanamkan, insya Allah akan berbuah kebaikan buat kita, tidak hanya di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Wa'arid anil jahilin, kemudian jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita diminta untuk membantu yang lemah. Gitu. Ya. Kita diminta untuk membantu yang lemah. Ini menjadi sentuhan yang hakiki bagi mereka yang masih memiliki nurani. Ya, membantu yang lemah itu adanya di dalam hati, adanya empati. Empati itu rasa peduli. Rasa peduli itu yang disebut dengan di dalam diri kita itu ada yang disebut dengan nurani. Jadi nurani kalau kita perhatikan secara seksama, Bapak Ibu, bisa dimaknai nurani itu, ini akar katanya dari kata nuraini. Nuraini itu berarti dua cahaya. Jadi di dalam hati kita itu dinaungi oleh dua cahaya. Yang pertama, cahaya yang pertama adalah nurullah. Yang kedua adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kata nurani itu, jadi hati kita itu, dalam hati kita itu ada yang disebut dengan kolbun, ya, kolbu. Di dalam kolbu itu nanti ada komponen-komponen lagi, ada yang disebut dengan fuad. Gitu ya, di dalam hati kita itu ada dalamnya fuad, di dalam fuad itu ada yang disebut dengan afidah, di dalam afidah itu ada lagi yang terbesit paling dalam itu yang disebut dengan nur, nuraini. Nuraini itu dua cahaya itu dinaungi oleh dua cahaya yang disebut dengan nurani tadi. Dua cahaya itu adalah nurullah wa nurun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua cahaya yang menerangi hati kita, ya. Tapi banyak orang yang hari ini tidak punya nurani. Banyak nggak? Ya, bisa dilihat lah. Yang nggak sama sekali memiliki nurani. Dengan kondisi yang saat ini sudah sedemikian rupa, ya, yang masih sekarang orang yang nggak mau peduli dengan persoalan-persoalan hari ini, barangkali nuraninya tidak tersentuh. Ya.
Jadi kalau kita bicara tentang kolbu itu tidak ibaratnya tidak lebih dari sebuah proses yang abstrak, si kolbun ini. Ada yang disebut dengan nurani. Nah, berbagi adalah bukan perkara yang mudah, apalagi dibarengi perhitungan untung rugi. Gitu. Ya, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang matematika, kalau bicara menambah, pinter nggak kita? Kalau bicara matematika kan hitungannya menambah, mengurangi, mengkalikan, terus apa lagi? Berbagi. Yang kurang di kita itu apa? Kalau untuk mengalikan sering nggak? Bisa nggak kita? Pinter. Untuk mengurangi pinter nggak? Pinter. Mengurangi bagian gitu ya. Menambahkan? Nah, apa lagi? Jadi kalau menambah, mengurangi, mengalihkan itu pinter. Tapi kalau membagi, pinter nggak kita? Nah, itu yang harus ditanyakan. Apalagi kalau berbaginya udah mikirin untung rugi. Ya, kalau gue bagi dia, apa nih kebaikan yang gue dapat? Enggak begitu hitungannya. Ya, ini kalau kita mau berbagi. Padahal di sini bilakah nurani kita tersentuh terhadap persoalan-persoalan orang lain yang membutuhkan bantuan. Di sini dikatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita diperintahin ayo saling tolong menolong, saling bantu membantu. Jadi ternyata ketika kita membantu yang lemah, itu adalah sebuah kekuatan bahwa kita masih bisa berbuat sesuatu yang baik untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga katanya peduli dengan yang lapar. Memberi makan terhadap orang lapar adalah persoalan yang nyata adanya di berbagai belahan dunia. Ini kalau bicara tentang lapar. Ya Pak ya, kalau kita berbicara tentang lapar itu sangat luar biasa sekali. Bapak perhatikan, kemiskinan menjadi penyebab seseorang menjadi kufur, dan ini nyata terjadi di negeri yang berlimpah kekayaan seperti Indonesia. Masih banyak yang lapar apa kagak? Kita lihat fakta saja gitu ya. Urusan perut dan kemiskinan terkadang menjadi seseorang gelap mata dan khilaf. Ya. Betul ya Pak ya? Gara-gara urusan perut banyak orang yang khilaf apa kagak? Ya memang udah dijelasin kok. Ya, dalam hadis juga. Bahkan akidah bisa tergadaikan sementara kita tidak terlalu peduli dengan perut mereka yang lapar. Akidah bisa tergadaikan nggak gara-gara lapar? Bukan bisa lagi. Banyak banget Pak yang menggadaikan akidahnya dengan satu dus Indomie. Iya kan? Betul nggak? Nah, apalagi yang ada notabene-nya seorang pendeta yang berasal dari Muslim sebelumnya, sekarang jadi pendeta. Iya kan? Dengan ucapan sedemikian rupa, beginilah begini. Ujung-ujungnya cuma akunnya disuruh ditutup, coba. Padahal kategorinya termasuk menista agama. Kalau yang begitu cuma akunnya doang disuruh ditutup. Kalau kira-kira dari dari yang sebelah buru-buru diapain? Ya bukan pada kagak ngerti lah sebenarnya. Ya, ini sudah satu hal loh. Masa intervensi agama dari agama lain kok intervensi dengan ajaran-ajaran keislaman? Mau ngapain intervensi? Orang kita juga nggak pernah intervensi kok. Kan harusnya to be smart gitu, cerdas. Umat Islam juga harusnya cerdas dengan keadaan ini. Lah kalau sekarang kita dalam keadaan titik lemah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya ayo dong doa gitu loh. Banyak-banyak doa, munajat sama Allah. Ketuk pintu langit ini loh. Di dalam setiap ibadah sholat kita munajat sama Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah beri petunjuk taufik dan hidayahmu ya Allah kepada pemimpin-pemimpin kami yang barangkali telah berbuat zalim kepada kami. Beri petunjuk hidayahmu ya Allah. Jangan didoain kagak baik, doain baik aja. Itu. Ya, jangan disumpah serapain, kita doain sama Allah Subhanahu wa taala. Lembutkan hatinya, lembutkan pikirannya.
ya kan? Lembutkan sikap dan perilakunya, beri mereka petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah. Yang diam aja mudah-mudahan bersuara gitu. Ya kan? Banyak yang diam aja kan? Ya kan? Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita munajah sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bangsa dan negeri ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, di dalam surah Quraisy ayat keempat, ya deh, rasa kenyang dan aman menjadi standar kemakmuran bangsa dan negeri ini. Jadi kalau kita lihat surah Quraisy, ya, kuncinya cuma dua. Kalau negara ini mau makmur, mau aman, tentram, nyaman, konsepnya cuma dua. Yang pertama, alladzi at'amahum min ju'. Yang kedua, alladzi at'amahum min ju'. Yang kedua, wa amanahum min khawf. Bikin mereka tidak lapar. Yang kedua, aman. Iya, itu doang kuncinya. Ya, kuncinya cuma itu doang. Kalau bangsa dan negeri ini mau selamat dunia akhirat, kalau bangsa negara ini mau aman, gitu, kuncinya cuma dua. Alladzi at'amahu min ju', bikin warganya, bikin masyarakatnya, bikin rakyatnya apa? Nggak kelaparan. Itu aja kuncinya. Nggak kelaparan. Karena kalau kelaparan bahaya. Gitu. Orang udah bilang kok, kadal fakru ayyakuna kufran. Bahwa kemiskinan itu, kemiskinan itu cenderung menghantarkan orang menjadi kufur. Gara-gara perut, gara-gara lapar, gara-gara duit cuma 1.000 perak, bisa terjadi pembunuhan nggak? Bisa. Kuncinya itu. Alladzi at'amanahum min ju' wa amanahum min khawf. Kuncinya itu adalah yang pertama, tidak lapar. Yang kunci yang kedua adalah wa amanahum min khawf. Mereka aman dari rasa takut. Kira-kira yang kedua kita aman nggak dari rasa takut? Aman dari rasa takut. Itu. Takut apa? Takut banyak Pak. Takut pikirannya, takut hatinya, takut ucapannya, takut medsos-nya diperhatikan, takut kalau berbuat sesuatu dan lain sebagainya. Itu semua bagian-bagian daripada proses ketakutan. Jadi ini yang harusnya diantisipasi gitu loh. Siapapun yang berkait dengan ini ya harusnya terhindar dari alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Itu. Ada rasa aman dan rasa nyaman di dalam kehidupannya, di dalam proses kehidupan yang lebih baik. Ini ditunjukkan di dalam surah Quraisy. Artinya kalau kita mau selamat dunia akhirat, kalau bangsa dan negeri ini mau selamat, jadikanlah masyarakatnya agar tidak lapar, kemudian juga dia aman dari rasa takut, aman dari rasa takut. Kira-kira banyak gak yang takut bersuara? Banyak yang amin aja deh, gue mendingan aman aja deh daripada ntar gimana-gimana. Ya, ini alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi peduli dengan yang lapar itu adalah menjadi bagian proses penting yang harus kita wujudkan. Makanya kalau Bapak lihat kenapa Nabi Ibrahim diberi gelar apa? Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa? Karena dia selalu memberikan rasa kenyang terhadap orang lain. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu akan berjalan sekian mil cuman cari temen buat ngapain? Buat nemenin makan. Ya?
berjalan sekian mil gitu, cuman nyari bakal nemenin makan. Kira-kira kita begitu apa kagak? Nyari teman buat makan. Malah mikir, wah gua kalau neraktirin malah repot. Enggak, insya Allah berkah. Itu aja yakin. Ya, insya Allah yakinan itu kita penting. Kenapa? Semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang kita dapat. Dan tidak ada orang menjadi miskin, tidak ada orang menjadi pailit karena lantaran banyak memberi. Cuman kadang-kadang kan kita maju mundur nih, suka sering mikir untung ruginya bagaimana, kalau gua ajak makan dia bagaimana ntar. Padahal mudah, bismillah, tawakalna 'ala Allah, rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir katanya, yang terakhir adalah menjenguk orang yang sakit. Tuh, ya, penting menjenguk orang yang sakit. Saya di ujung aja nih yang terakhir, Bapak Ibu, kalau menjenguk orang yang sakit, hakul muslim ala muslim situd. Salah satunya tadi yang saya bilang, idza laqitahu fasallim alaih, kalau ketemu memberi salam, fa idza maridha fa'udhu, kalau dia sakit suruh jenguk. Sekarang keutamaannya orang yang menjenguk orang yang sakit, katanya di dalam Musnad Ahmad dengan sanadnya yang sahih mengatakan bahwa orang yang menjenguk orang sakit insya Allah didoain sama 70.000 malaikat. Tuh. Kalau dia ngejenguk pagi, malaikat mendoakan sampai dengan sore. Kalau dia ngejenguk sore, malaikat 70.000 mendoakan dari mulai sore sampai dengan pagi. Dahsyat gak? Wow, luar biasa, subhanallah. Kita demen gak kalau diajakin orang ngejenguk sakit? Seneng gak? Ya seneng dong harusnya, kan dapat pahala. Cuman kadang-kadang kita mikir, saya ngejenguk, apa orang dulu gue sakit tapi gak pernah ditengokin sama dia. Ada gak suka begitu? Udah jenguk aja dah, ikut deh, walaupun gak ngapa-ngapain. Banyak kebermanfaatan yang kita bisa dapat dari menjenguk orang yang sakit. Kita bisa tahu bagaimana pengobatan, bagaimana kita bisa menghindari supaya kita jangan sakit. Kemudian kita juga bisa belajar bahwa kita juga harus hati-hati terhadap penyakit dan lain sebagainya. Itu kebermanfaatan yang kita bisa lakukan untuk menjenguk orang sakit. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjelang bulan suci Ramadan banyak kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan. Termasuk di dalamnya adalah upaya kita untuk bisa menjenguk orang sakit. Kemudian yang kedua, kita bisa peduli dengan orang yang lapar. Apalagi di bulan puasa, orang yang memberikan makan, insya Allah dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang berbuka. Yang berikutnya, kita juga membantu yang lemah. Itu proses yang juga kita bisa lakukan. Dan yang terakhir, yang kita bisa balik dari yang tadi, juga bagaimana kita bisa memberi maaf untuk orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Kita diberikan kekuatan lahir batin, dan kita insya Allah dijumpakan dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Perbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan bukti bahwa kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan kita manfaatkan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Wallahu alam bissawab. Demikian barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, menjelang bulan suci Ramadan, saya juga tidak lupa menyampaikan permohonan maaf selama aktivitas. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menyertai langkah kehidupan kita semua. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.